Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku mau bacakan situasi maskulin. Insya Allah ini bisa resonate dan membantu kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi yang aku tebar di dalam tarotku. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita lihat situasinya maskulin. The Emperor, the Wheel of Fortune, the Strange. Kita lihat lagi situasinya maskulin. The Ten of Cups, Ten of Wands, Eight of Wands. Aku ngelihatnya maskulin ada keinginan untuk kembali tapi sulit banget ya dilakukannya. Dan kayaknya berat banget gitu ngelangkahnya, berat banget untuk komunikasinya ke feminim ya. Dia udah tahu sebenarnya koneksinya dengan kamu tuh kuat banget. Dan sebenarnya memang sebenarnya jodoh gitu loh. Tapi kayaknya beban banget buat dia gitu. Tanggung jawabnya bebannya sangat berat, tanggung jawabnya berat banget. Ada keinginan untuk kerujuk sih ada banget. Dan dia coba untuk stabilkan dulu nih karmanya dia sendiri juga. Ya, coba untuk stabilkan. Makanya dia sulit banget komunikasi sama kamu. Karena ya pembayaran karmanya ini loh. Terutama karma dari keluarganya dia juga. Makanya sulit untuk komunikasi sama kamu. Tuh ya, Five of Pentacles. Sulit komunikasi sama kamu. Kayak dia juga udah kehilangan harapan ya komunikasi sama kamu. Karena salah satunya ya dia harus bayar karma keluarganya juga. Perbuatan ya entah dari orang tua, leluhurnya dia, saudaranya dia. Dan dia harus bisa stabilkan dulu nih koneksi keluarganya. Makanya sulit mau komunikasi sama kamu juga. Salah satunya ya malu. Malu membuka komunikasi dengan kamu tuh. Apalagi kalau dia ditanya tentang skandalnya dia. Dia malu banget. Jadi memang dia kehilangan
keberuntungan, kehilangan kebahagiaan sebenarnya, tapi dia mencoba terlihat baik-baik saja ya. The Emperor, the Wheel of Fortune, the Strange, Ten of Cups, Ten of Wands, Eight of Wands, and the Five of Pentacles tuh ya. Jadi dia sama orang baru ini depression, stres, dan kehidupannya penuh dengan drama karena terikat ya oleh sebuah janji, terikat oleh ya ilmu pelet juga ini, perjanjian setan. Nine of Pentacles, the Hangman, Seven of Wands, Seven of Cups, the Tower, the Devil, Page of Pentacles, Eight of Swords. Dia mencoba terlihat baik-baik saja, mencoba fokus dengan kerjaannya, tapi malah terperangkap dalam karma ya. Tadinya dia pikir dengan orang baru ini akan luar biasa perjalanan hidupnya, sukses banget gitu, tapi ternyata terikat dalam skandal. Dan ini menghantui dia terus ya. Kebahagiaannya dia tuh cuman sesaat doang sih. Jadi ya cuman semu. Dan ya pembayaran karmanya dia masih belum selesai. Masih menggantung. Dan dia dihantui dengan koneksinya sama kalian ya, sama kamu. Dan dihantui tentang kehancuran juga ya. Karena adanya serangan gaib, fitnah, dan juga ikatan dari orang baru ini. Aku ngelihatnya kamu sudah memutuskan, salah satunya adalah bercerai atau memutuskan bayar karma kamu sendiri dengan kedamaiannya kamu. Jadi kayak ya udah gue berdamailah, kalau memang harus bayar karma gue sendiri ya sudah. Dan di sini sebagian dari kamu juga sudah ada yang menerima untuk diceraikan. Jadi ya kamu nggak berpikiran buruk, nggak berpikiran negatif juga. Karena ini sudah jalannya, ya sudah mencoba berdamai dengan karma kamu. Ya. Sebagian ada yang mencoba rujuk juga, tapi sikapnya maskulin. Masih dengan angkuh, sombong, arogannya. Dan di sini aku ngelihat memang kamu mencoba mengambil keputusan sendiri. Bisa rujuk, tapi sikap kamu sudah mulai berubah. Lebih mencintai diri kamu. Coba untuk fokus bayar karma. Ya, berlaku adil sama diri kamu. Maskulin ini kehilangan keberuntungannya, jadi kayak ya energi keberuntungannya itu sudah hilang.
karena terikat ya dengan orang barunya ini. Ya salah satunya karena skandal ya, dan ini ya ikatan setan, jadi menyiksa dirinya dia sendiri ya, maskulin. Karirnya maskulin juga menggantung, apalagi kebebasannya, dan dihantui tentang kehancuran, bahkan mimpi buruk juga kalau kehidupan dia dengan orang baru ini nggak baik-baik saja, penuh dengan drama. Makanya dia pengen banget perbaiki lagi nih karmanya dia nanti. Tapi ya itu dia, angkuhnya masih ada, sehingga karmic circle-nya belum selesai. Sebagian dari maskulin ini sebenarnya sudah kena mental ya. Karena image-nya udah nggak baik. Dan karirnya juga menggantung. Ya, spiritualnya hancur. Dan ini membuat dia tertekan. Ya, hidup dengan orang baru malah kehilangan masa depannya dia. Mencoba mencari kesempatan ataupun keberuntungan untuk dirinya dia sendiri, ya, menghayal untuk bisa sama kamu kembali lagi, tapi di sini malah depression ya, karena banyak serangan gaib, terutama tentang pelet, guna-guna, gosip, fitnahan ya dari orang baru. Kita lihat dengan the wheel of fortune-nya. Perjalanan karma ya, yang harus dia hadapi. Dan ya aku ngelihatnya di sini dia masih mantau kamu, melihat perubahan kamu ya, dan ya dia pengen banget komunikasi lagi sama kamu, tapi ragunya apakah kamu maafin dia atau enggak, karena yang dia cari kembali ke kamu tuh ya tentang energi keberuntungannya kamu, dari spiritualnya yang kamu milikin ya, dari kebaikan yang kamu milikin. Nih dia ragu nih, kamu pun ragu juga gitu loh mau bales chatnya dia, karena kamu digantung juga sama dia. Kita lihat Ten of Wands, tapi koneksinya makin kuat ya dia ke kamu, sedangkan kamunya sudah tidak seimbang sih koneksinya ke dia, udah nggak terlalu kencang sebenarnya, karena dianya masih terikat dan kamunya sudah memilih membayar karmamu sendiri.
Kamu fokus pada doamu sendiri ya, feminim. Belajar menggali, mencapai tujuan hidup kamu dengan cara ya gali lubang tutup lubang tentang doa. Jadi kamu belajar banyak, menanamlah, mencocok dulu gitu, berbuat kebaikan dulu, bersihkan diri dulu. Makanya dia merasa berat perjalanan hidupnya karena kamunya sibuk dengan doamu sendiri. Kita lihat dengan Five of Pentacles. Maskulin ini udah kehilangan kata-kata ya untuk bisa kembali lagi sama kamu. Apalagi dia melihat kamu sudah banyak perubahan ya, terutama dalam hal spiritual. Dan dia ragu apakah kamu masih nerima dia atau tidak. Tuh. Jadi dia terperangkap dalam ketakutan dia sendiri. Dan ya aku ngelihatnya memang dia kehilangan impiannya dia, terutama gairah hidupnya juga udah gak semangat. Karena kamunya sudah fokus mencari kesuksesan dari doamu sendiri. Tuh. Ya. Maskulin merasa kesepian sehingga dia ada orang lain ya di dalam hubungannya sama kamu tuh. Dia merasa kesendirian, dia bilangnya gitu ya, ke orang ketiga. Kita lihat Hangman. Oh, dia kecewa, mencoba berdamai dengan kisah masa lalu tapi masih menggantung. Karena dia ngelihat kamu banyak berubah. Ini yang membuat dia stres ya, dari karmanya dia sendiri, skandalnya. Jadi kemana-mana dia nggak bebas guys. Karirnya juga nggak berjalan baik. Jadi kayak kerjaannya tuh jadi kayak bayangan, nggak kerjaan tetap. Sulit berdamai, mencoba berdamai tentang kekecewaannya di masa lalu ya, tapi ternyata sulit berdamai, berat banget berdamai melihat kesuksesan kamu, ketegarannya kamu, melihat ya tentang spiritualnya kamu. Dia gak suka. Kita lihat dengan Seven of Cups tuh ya, dia merasa menjadi korban dalam koneksi ini. Dia berasa menjadi korban dan dia melihat ya perubahan hidup kamu, dan ini membuat dia nggak damai. Apalagi dia melihat kamu juga sudah bisa mempertahankan doamu untuk dirimu sendiri. Dia masih terus dihantui ya
tentang koneksinya sama kamu nih. Jadi kamunya udah mulai mudar, dianya semakin kuat ke kamu. Kita lihat Tower. Mengalami kehancuran. Ya, kebahagiaannya dia sama kamu karena ya dunia kalian dihadirkan orang lain. Mengendingkan kebahagiaan sama kamu demi seseorang hanya karena materi. Ya, jadi mau gak mau dia harus nerima kenyataan. Apa yang dia tanam ini akan membakar di dirinya dia sendiri. Ya, karena dia terlalu obsesi dengan dua pilihan. Kita lihat The Devil-nya. Dia sulit melepaskan ya. Tentang rasa cemburu. Mencoba memperbaiki udah. Tapi gak berhasil ya. Minta maaf sama kamu juga udah. Tuh ya. Jadi minta maaf sama kamu iya. Tapi dia juga mencoba dengan yang lain juga. Pada akhirnya ya kamu sibuk berdoa untuk dirimu sendiri. Kamu sibuk mencari kesuksesan buat dirimu, terutama dalam mempertahankan mencintai dirimu sendiri. Dan ini membuat dia marah karena kamu udah gak fokus ke dia. Dia ingin memperbaiki koneksi ini, tapi ya itu dia, dendamnya, cemburunya masih ada. Tuh ya. Dan dia masih terikat dengan egonya dia sendiri juga. Dan terikat dengan lingkaran setan. Ya. Dengan orang baru. Pada akhirnya dia tersiksa sendiri dalam skandalnya. Kita lihat The Eight of Swords. Tuh kan? Dia masih ngerasa kamu juga masih mikirin dia. Tapi kamunya udah ngeblok. Makanya dia tersiksa. Ketika kamu udah ngeblok tentang energi spiritualnya kamu terhadap perjalanan Twin Flames, ya kamu ngeblok, dia depression, stres, rasa takut, tersiksa, bahkan sakit juga, ya karena kehilangan masa depan yang baik. Dia diberikan kesempatan sama kamu untuk memperbaiki, tapi dia juga memberikan cinta dengan yang lain. Bukan hanya dengan kamu aja. Makanya dia terikat. Ya. Terikat janji dengan orang barunya yang lainnya lagi. Bukan hanya satu. Jadi yang ngiket dia tuh banyak. Pada akhirnya dia ini bisa jatuh sakit sih. Bisa kehilangan akal juga ya. Ya kalau dibilang gila ya bisa. Kalau dikasih pelet terus. Apalagi dia egonya tinggi. Tuh. Penyesalan ada. Pasti. Ya dia memikirkan tentang drama yang dia buat sendiri di masa lalu. Ini menjadi konflik batin karena kecewa sendiri. Sudah mengabaikan seseorang yang tulus dengan dia. Dan dia masa bodoh dengan kamu ya. Hanya karena ada pilihan yang di depan mata dia. Ini untuk orang yang
long distance. Dia selalu mimpi buruk ya, tentang skandal, mimpi buruk tentang kehilangan juga, kehilangan masa depan, kehilangan jati dirinya, demonstrate, realize, acting like a leader. The Sun, ini bisa dengan Leo, tapi bisa dengan siapa aja. Demonstrance, jadi memang ada pergolakan ya, ada drama, pemberontakan juga ada rasa berontak ada, karena dia menyadari harusnya dia bisa memimpin dirinya dia sendiri, bukan dikendalikan oleh karmik. The idealizations of confusions regarding sacrifice. Ini bingung ya dia. Dia bingung nih tentang kehidupannya dia. Bingung mengambil tindakan, bingung untuk mengontrol diri. Karena dia sadarin apa yang dia lakukan dengan orang baru ini ya salah. Tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kamu juga sudah ragu membuka komunikasi dengan dia. Kamu ragu mempertahankan dia, sehingga ya kamu fokus mencari cara untuk mencapai cita-cita kamu sendiri dengan doamu, dengan banyakin rasa bersyukur ya. As a life or death issue, getting and using power, use other people, resources. Jadi dia ada rasa takut juga ya tentang kematian. Ini membuat dia konflik batin ya, demonstrate. Jadi dia bingung sendiri nih cara untuk bisa mendapatkan energi yang baik dari orang lain tuh gimana, dengan siapa. Karena ketika kamu sudah fokus dengan dirimu, dia baru sadar ketulusan cinta kamu inilah yang bisa mempertahankan pencapaian hidupnya dia. Your faith, hidden tendencies, large institutions, or overwhelming event. Jadi dia mau ngambil ketegaran seseorang ya, jadi kayak ya kesetiaan seseorang gitu sebagai kekuatannya dia. Dia mau memanfaatkan hal itu untuk kebahagiaannya dia sendiri. Jadi dia nggak peduli orang itu akan terluka nantinya atau enggak. Yang penting dia mencari orang yang mencintai dia, yang memperjuangkan dia gitu ya. Dan dia merasa memiliki power, memiliki kekuatan. Karena dia ada rasa takut ya tentang kematian, menghadapi pembayaran karma sendiri. Information to explain communication about resulting from the fluctuations. Ya, kalau dia mau dapat yang setia, mendapatkan kebahagiaan lagi, ya dia harusnya bisa memberikan kejelasan dalam setiap komunikasi, karena itu akan menghasilkan sesuatu yang baik. Jadi kayak ya dia harus jujur gitu loh, siapa dirinya di masa lalu ya, dan tujuannya apa dalam sebuah hubungan gitu.
Passion, instant chemistry, like each other equally, and having fun. Love a call, someone express your love, a message of love, and thinking of you and letting you know. Seduction, look at this. Like I said, dia belum bisa melepaskan energi hawa nafsunya, energi setannya, ya belum bisa, karena dia juga masih terperangkap dalam karmic circle, terperangkap dalam egonya, keras kepalanya, keangkuhannya, ya, dan dia coba untuk mencari kesenangan dengan cara memberikan perhatian, bisa secara media sosial, chattingan atau teleponan, sampai bertemu dan menyalurkan ya nafsu birahinya dia menjadi orang ketiga pun gak ada masalah, asalkan dia ada yang mengejar dia gitu. Ya kalau aku bilang dia masih berpikiran happy fun aja ya saat ini, walaupun dia dihantui tentang kematian, tentang penyakit. Mask. Not showing the true feeling, hiding, personif, pretend, and delude, gaslighting. Ya dia menyalahkan hubungannya sama kamu ya. Dia merasa udah gak ada kesempatan untuk diperbaiki. Dia melihat kamu juga sudah banyak berubah, sudah fokus dalam mencapai cita-cita kamu sendiri dalam doamu dengan ketulusan kamu. Sedangkan maskulin ini pura-pura setia, pura-pura peduli, pura-pura komunikasinya juga banyak kepura-puraan ya dengan orang-orang sekitarnya dia. Aku ngeliatnya seperti itu. So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Di sini sebentar ya. Ada the sun, ada the 8 of house, Neptune, 12 house, and Gemini. Ini bisa siapa aja ya energinya. So aku harap ini bisa resonate dan bantu kalian. Tetap semangat dan selamat hari Selasa. Semoga keberuntungan selalu dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.